Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. wabarakatuh. Morning, sir. How are you? We're Great. fine, thank you. Not fine, Oke, sepertinya sinyal agak berebet ini. not fine, Kita tidak. sir. Francisca tadi di awal mic-nya lupa ya dinyalakan, tapi ngobrol macam-macam. Akhirnya mohon maaf sorry. tadi saya mute. Yeah, I don't know. Oke. Ada kabar di surat kabar pada hari Rabu yang lalu bahwa Sidoarjo sudah memasuki level 3 PPKM zona COVID, sehingga pembelajaran tatap muka diperbolehkan, gitu ya. Kami masih menunggu surat izin dari pemerintah daerah. Kabarnya kemarin sore itu sudah keluar, sudah diizinkan untuk di Sidoarjo mengadakan tatap muka terbatas maksimal 50%. Tapi kalau 50% nanti susah mengaturnya gitu ya. Misalkan kelas 10 masuk semuanya, kelas 11 separuh gitu kan nggak enak gitu ya. Seperti tahun yang lalu saja. Jadi misalkan kalau nantinya ada pemberitahuan dari wali kelas ataupun guru, Senin masuk untuk yang kelas 10 gitu ya. Kalau kelas 10 masuk Senin, seperti yang lalu, satu kelas dibagi menjadi 2 ruangan, nomor absen 1 sampai 18 di ruangan yang awal, kemudian nomor absen 19 sampai terakhir itu di ruang berikutnya. Seperti yang sudah kalian alami ketika kalian kelas 11. Jadi nanti nunggu pemberitahuan dari wali kelas maupun guru gitu ya. Kami sudah berencana memang untuk Senin ini gitu ya. Jadi kami persiapkan segala hal yang berkaitan dengan protokoler kesehatan, kemudian kesiapan ruang dan lain sebagainya. Baik, untuk hari ini kita akan membahas beberapa soal agak lama gitu ya. Ini masih 24 gitu ya, kurang 12 anak. Tapi enggak apa-apa, nanti kelompok setelah ini saya buatkan kelompok pengacak diacak dari sistem Zoom. Saya bagi menjadi 6 kelompok. Kalau misalkan nanti sudah pas 36 berarti kan per kelompok isinya 6 gitu ya. Untuk itu yang sekarang sudah masuk itu tetap nanti masuk di istilahnya breakout room gitu ya. Nanti ada room 1, room 1 until 6, please join. Kalau sudah muncul di layar kalian nanti join, klik join, nanti akan bergabung dengan teman-teman yang dalam satu kelompok itu. Silakan didiskusikan link atau pengerjaan link yang saya kirimkan di chat. Chat apa chat bener? Chat ya? Chat. Chat. Kalau chat itu nanti tangga ya, tangga lagu misalkan gitu atau grafik kayak gitu. Chat. Itu memang dinyalakan AC. Saya coba AC-nya. Iku situ ae salah siji. Wangane cowil ini. Ya. Jadi kami juga mencoba menyalakan AC gitu ya. Apakah AC-nya normal? Kalau tidak kan kasihan kalian nanti. Karena kelasnya sudah ditutup. Rapat. Kemudian pintu kelas kami perbaiki. Pintu kelasnya supaya agak bagus. Ada kacanya. Jadi bisa lihat di dalam, oh ada gurunya atau tidak, seperti itu. Kalian kalau juga keluar masuk tidak nabrak temennya. Gitu. Ada yang mau keluar, ada yang mau masuk. Ya. Pintunya kejedot ke dahi. Gitu. Baik, saya buatkan breakout rooms yang artinya kelompok-kelompok kecil. Saya buat secara otomatis. Saya bagi menjadi 6 kelompok.
Kalau nanti ada yang baru masuk, akan saya masukkan ke grup yang grup yang isinya masih sedikit gitu ya. Jadi kalau nanti muncul di layar kalian join, silakan klik join, silakan didiskusikan penyelesaian soal itu, tapi nanti kalian mengerjakan masing-masing gitu ya. Jadi silakan didiskusikan penyelesaiannya, tapi nanti kalian mengerjakan masing-masing di HP atau di laptop kalian. Ya, jangan gini, namanya diskusi itu kan harus benar-benar komunikatif gitu ya, secara aktif seluruhnya. Jangan mencoba satu-satu sendiri, setelah itu baru dibahas. Jadi nomor satu, kenapa jawabannya seperti ini, indikatornya apa yang bisa dilihat sehingga nanti jawabannya suatu angka, misalkan seperti itu. Oke? Understand? Yes, understood. Yes, sir. Oke. I'm create breakout rooms. Sementara ini ada yang 5, ada yang 4. Nanti kalau ada yang baru masuk atau baru bergabung di Zoom, saya masukkan ke kelompok atau room yang isinya masih sedikit ya. Oke. Kalau muncul di layar kalian join, klik join ya. Oke. Dia Nesa, silakan bergabung di grup yang sudah saya tentukan. Enggak, Pak, tadi kepencet sudah bisa linknya. Dia Nesa, bisa mendengarkan saya. Silakan bergabung di kelas kecil yang saya bagikan. Silakan diklik join.
Diah Nesa bisa atau silakan bergabung di room yang saya berikan. Silakan klik join di tampilan kamu. Tapi anak-anak tak buat diskusi. Bisa. Bisa nyala, cuman aku gak tahu mau naik nokon ke sana. Bisa apa enggak? Halo, halo. Halo.
Ya tahu sih. Ya. Di record. Ya. Isi nol gak sih? Lu. Dayat. Siapa sih recording ae? Ini ojo stres di ojo ngomong Dayat ini tuh apa Dayat ini? Sel, Pak Andri, Sel. Pak Ardi ngawur. Belum selesai, Pak. Kak, bener. Iya, Pak. Ya wes mari. Wes gak nak berikut mana. Gara-gara itu kirim PC ku Mari ta. Kembali lagi. Herdi kirim PC ku Her. Iki wis mari ta, Rek. Terus aku kurang mari. Herdi cepet Herdi. Lanjut aja apa Kak iki. Bota. Iya. Aku ya kurang Sabar. Ing. Masih ini dibagi-bagi kelompok lo pancet kok. Kelompok Kene tiga. Siapa sih iki? Kelompok ini 36. Ojo ngono Dik. Mohon maaf, Dayat Hidayat itu tahu siapa? Dayatan. Tahu, Pak. Jadi Teman SD. saya ganti nama, kemudian saya tadi sempat yang di room 1 sama room 2 lupa. Saya sudah masuk, loh iya nama saya masih Andri Nur Hidayat, kemudian masih foto saya gitu ya. Jadi belum saya ganti. Akhirnya untuk beberapa ruang berikutnya saya ganti. Maksud saya untuk kaget, Pak. Kok namanya Hidayatullah gitu loh. Siapa ini? Konco sak kelas gitu kan ya. Jadi maksud saya pengen tahu kalian diskusinya bagaimana. Ada kelompok itu yang sepertinya ya wis diem-dieman, mic-nya gak ada yang nyala, videonya gak ada yang nyala. Ini lapo gitu kan ya. Memang kalau diskusi matematika berbeda dengan diskusi PKN, sejarah, bahasa Indonesia, sosiologi gitu ya. Biologi dan lain sebagainya. Karena kalau di matematika jelas perhitungan. Langkahnya harus sistematis menggunakan konsep-konsep yang ada. Sedangkan kalau di PKN masih bisa berargumentasi menggunakan kebatinan gitu kan ya,
menggunakan daya nalar dan lain sebagainya seperti itu. Itu tadi Pak sudah An- sampai membahas berapa soal? Pak Saya Andri baru nih kalau sudah selesai gimana? Masih kirim atau? Iya, kalau sudah selesai klik kirim gitu ya. baru sampai 5, Pak. Nggak apa-apa, silakan dilanjutkan gitu ya. Jadi itu materi yang lalu gitu kan ya. Sebenarnya kan nggak perlu menghitung di situ ya. Di situ hanya Nilai tertinggi itu ya, Pak? iya dari pangkat Pangkat tertingginya yang tertinggi. di mana kayak gitu. Iya, Pak nggak bisa kirim, Pak harus selesai semua. Iya lah. Sama dengan ujian nasional. Kalau misalkan kalian centang ragu-ragu, otomatis tidak akan bisa dikirim. Padahal sudah kalian pilih jawabannya semuanya. Jadi semoga Senin ini jadi untuk yang kelas 10. Ini tadi Pak Aksan menemui saya sedang menyalakan AC ruangan kelas. Apakah normal gitu ya? Jangan sampai nanti kalau sudah ditutup semuanya kalian kepanasan. Tetap kelas kalian nanti di MIPA 3 berarti lantai 1 pojok itu ya. Ya. Misalkan 10 kelas 10 itu Senin. 10 hari Senin. Kelas 11 hari Selasa, Rabu baru kalian kelas 12. Minggu depan Tidak cuma ada masuk sekali, nilainya Pak. Pak. Tidak saya munculkan nilainya, tapi nanti saya kirimkan kalau memang dibutuhkan. Iya. Saya rename lagi nama. Tapi ini enggak masuk share ini. Jangan dikirim, ini jangan enggak, dikirim. ini enggak masuk anu kan ya Pak ya? Enggak masuk monitoring kan? Bisa jadi, bisa ya, bisa tidak. Saya kadang-kadang apa ya? Kalau dalam kelas pembelajaran daring seperti ini, anak yang biasanya jawab dan lain sebagainya, ketika mengerjakan soal, kok ada yang maaf nilainya di bawah standar gitu ya. Maksud saya yang biasanya itu dia vokal, tanya, jawab gitu ya, sering jawab, tapi kok malah ujian, mungkin nervous gitu ya, mungkin gugup atau gopo dewe gitu ya. Gopo, Pak. Kalian sudah pernah mengalami ujian nasional berbasis komputer kan ya ketika SMP? Iya. Ketika SD dulu ujiannya pakai komputer, pakai handphone atau pakai kertas? Kertas, Pak. Paper. Oke. Berarti kalian sudah mengalami 2 kali ujian yang berbeda media gitu ya. Ada yang paper, ada yang komputer. Menurut kalian lebih enak yang mana? Paper. Paper. Nggak tahu kalau karena itu kayak tegang gitu loh, Pak. Kalau paper kan langsung oret-oretannya langsung di kertas itu ya, di soal itu. Iya. Tapi kalau di komputer masa layarnya dicoret-coret gitu ya. Jadi tetap butuh kertas dan juga apalagi tentang grafik. Lihat grafiknya di layar ya. Kemudian oret-oretannya di kertas. Jadi tolak-tolak antara komputer dengan kertas kayak gitu. Mantuk. Nah, sekarang ujiannya nanti pakai aplikasi gitu kan ya? Iya, Pak. Oh enggak. Seperti yang ketika kalian kelas 11 semester berapa? PTS semester genap ya? Oh iya, semester 2. Sebelum pandemi iya. Kalau sebelum kelas 10 sih ya. Kelas 10 masih PTS kelas 10 ya. Iya. Itu PTS kan kalian di sekolah tapi pakai 192.168.100 itu ya kayak gitu. Pakai link itu yang dari sekolah. Kalau dari ujian nasional itu kan pakai website juga tapi gabungan dengan aplikasi milik pemerintah. Kemudian kalau nantinya tryout yang lalu kalian pakai aplikasi atau pakai website Kuiper, kalian buka Kuiper itu dari aplikasi Kuiper atau langsung dari websitenya Kuiper? Website. Karena sepertinya saya sudah coba kalau pakai aplikasi yang download dari Google Play Store itu menunya tidak lengkap malah.
Iya, bener, Pak. Nah, Pak sih, saat ini saya coba buka websitenya ANBK Bukan menunya, Pak. yang Gigabyte-nya habis. jadi saya coba websitenya ini ANO. Kok aneh ya websitenya asesmen nasional sebenarnya kan untuk kalian dulu gitu ya, tapi nggak jadi dialihkan untuk adik kelas. Kalau pagi gini mesti mohon maaf sedang dilakukan perbaikan server. Silakan kembali lagi nanti pukul 19.00 WIB. Kenapa kalau pagi mesti gitu websitenya ini? Asesmen nasional berbasis komputer anbk.kemdikbud.go.id. Apakah sudah dikerjakan semuanya tadi? Nanti tak bahas, lucu lah. Sudah, Belum, Pak. Pak. Belum. Sudah, tapi masih kayak ragu gitu. Tapi udah kekirim. Sudah terkirim. Kalau saya lihat masih 4 anak yang ngirim. Inggralis, Ananda Dwi, Bintang Nabila, sama Salsa Putri. Untuk yang limit trigonometri, karena kalau limit trigonometri kalau tanpa perhitungan itu susah gitu kan ya, karena harus mengubah dulu. Biarkan nanti kalau ulangan harian atau latihan soal ketika di kelas saja nanti untuk yang limit trigonometri. Ada pertanyaan tentang limit trigonometri? Rumus mengubahnya sudah saya berikan, ciri-ciri bagaimana soal itu harus dikerjakan menggunakan sistem yang metode yang bagaimana juga sudah saya jelaskan. Yang kalau pangkatnya besar itu gimana gitu ya, Pak? Apa yang limit trigonometri? Udah, kalau yang limit trigonometri. Dan saya dari itu tadi saya gunakan pakai Google Form, saya ngetik soal sendiri, saya snipping tool, saya potongi, kemudian saya taruh di Google Form. Ini yang dulu yang sudah saya berikan. Konsep dasarnya cara cepatnya yang di sini ya. Ini yang rumus limit fungsi trigonometri khusus. Jadi kalau sin dan tangen atau gabungan antara sin dan tangen bisa langsung ambil koefisiennya. Tapi kalau cos biasa, misalkan seperti ini, boleh langsung, ada sin ada tangen langsung, berarti 5/2 lebih cepat. Rumus-rumus inilah yang kalian butuhkan, terutama yang ini. Sampai di sini. Jadi rumus yang ketiga ini berawal dari rumus yang kedua. Ini yang sering dipakai. Kalau muncul cos X dikuadratkan diganti dengan 1 dikurangi sin X dikuadratkan. Ketika di sini sudutnya itu 2, berarti di sini juga sudutnya 2. Kalau yang ini cos 2X itu biasanya diganti dengan yang ini. Kalau ini sudutnya cos 2X, maka nanti jadi 1 dikurangi 2 dikalikan sin X dikuadratkan. Ketika sudutnya di sini 4, di layar kelihatan ya? Apakah di layar kalian kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Ketika di sini sudutnya 4, cos 4X, maka di sini jadi sudutnya 2X. Jadi 1 dikurangi 2 dikalikan sin 2X dikuadratkan. Jadi separuhnya. Kalau di sini 2 sudutnya, maka di sini sudutnya 1, separuhnya. Ketika di sini sudutnya itu 4X, cos 4X, maka akan nanti jadi
1 dikurangi 2 dikalikan sin 2x dikuadratkan. Jadi separuhnya. Kalau di sini 4x, maka di sini sudutnya jadi 2x separuhnya. Itu rumus-rumus yang sering dipakai. Begitu juga dengan ini, bentuk yang ini. Sudah saya bahas apa belum ya? Bentuk. Jadi saya membuat, ini kan file untuk persiapan ujian nasional kakak-kakak kelas kalian tahun-tahun yang lama gitu ya. Jadi saya memilih tipe soal yang soal-soal ujian nasional dulu-dulu yang tipenya itu belum ada yang di atas-atasnya. Jadi saya petani supaya pernah tahu tipe-tipe soal yang lain. Kalau ini perkalian berarti dipisah aja, cosnya disendirikan, sin 3x nanti dibagi yang 5x seperti yang pernah saya bahas. Ini juga masih bisa dipecah gitu ya. Sin x per 6x ditambah sin 5x per 6x, jadi dipisah. Jadi dipisah itu bisa ketika di sini perkalian boleh, ketika di sini penjumlahan pengurangan juga boleh. Yang biasanya mungkin agak bingung mengubahnya adalah bentuk yang seperti ini. Sudah saya jelaskan ya bagaimana cara menghafalkannya. Ingat kalau sin itu sin cos tetap cos sin. Sedangkan kalau cos berubah sin. Itu. Jadi cos pengurangan itu yang terakhir. Berarti berubah sin. Kalau berubah berarti negatif, selalu 2 dikalikan sin. Sudut yang depan itu setengah dari penjumlahan sudut, sedangkan sudut yang belakang selalu setengah dikalikan pengurangan sudut. Penjumlahan sudut maksudnya ini, 3x ditambah x, kalau pengurangannya 3x dikurangi x. Sedangkan yang penyebut ini, sin pengurangan itu nomor 2. Jadi sin penjumlahan, sin pengurangan urutannya, cos penjumlahan, terakhir baru cos pengurangan. Sin pengurangan berarti bentuk yang kedua. Kalau sin itu apa? Sin cos, kosin gitu ya. Sin cos tetap kosin. Berarti tetap kosin, tetap berarti positif 2, kosin. Setengah dari jumlah sudutnya, yang sudut belakang setengah dari pengurangan sudutnya. Nanti kalau ada yang sama tinggal nyoret kan ya. Ini sin setengah kalikan 2x sama dengan penyebut ini dicoret. Kemudian nanti di sini sudutnya sama-sama 2x. Sin dibagi cos, berarti bisa dirubah jadi tangan 2x. 2 dicoret dengan 2. Jadi negatif, sehingga tinggal negatif tangan 2x. Kalau x-nya diganti 0, berarti tangan 0. Tangan 0 itu 0. Tidak ada kan ya negatif 0, maka tetap biarkan 0. Itu yang biasanya itu. Tapi beberapa ketika sebentar. Coba lihat buku paket kalian. Latihan soal di akhir bab limit trigonometri, limit trigonometri. Buku paket halaman 33 mungkin. Coba lihat buku paket halaman 33. Evaluasi bab 1 ya, Pak? Iya. Pak Andri. Iya, silakan. Pak Andri. Iya. Saya mau tanya, tadi kan saya terlambat tidak bisa ikut tes. Terus itu tes susulannya apa ada? Tes yang mana? Yang pagi. Link pagi tadi. Iya. Enggak, silakan dikerjakan, masih bisa. Belum saya tutup kok. Apa, Pak? Masih bisa dikerjakan. Silakan dibuka lagi. Iya. Linknya di saya nggak ada, Pak. Oh iya sih, chatnya baru masuk ya. Oke. Iya. Saya taruh di chat lagi. Makasih Pak Andri. Oke, sama-sama.
31. Coba perhatikan soal yang limit trigonometri. Pembahasan soal limit trigonometri, limit fungsi trigonometri. Coba lihat buku paket halaman 33. Ini sudah saya bahas dengan kelas yang lain. Di situ soalnya nomor 11. Coba lihat yang nomor 11. Kalau yang nomor 1 sampai 10 itu waktu itu anak-anak bisa Pak. Yang nomor 11 coba perhatikan. Di situ limit untuk X mendekati 3. Limit untuk X mendekati 3. Tetapi ternyata sudut pada trigonometrinya, di situ kan bentuknya sin. Sin, sudutnya X dikurangi 5. Maka kalau tipe soal seperti itu tidak perlu nanti pakai mengubah, memfaktorkan, tidak perlu. Langsung dimasukkan. X-nya diganti dengan 3. Setiap X langsung diganti 3. Itu cirinya. Jadi lihat pada sudut. Oh, sudutnya X dikurangi 5. Kalau X-nya diganti 3, berarti kan 3 dikurangi 5. Negatif 2. Seperti itu. Penyebutnya juga. Penyebutnya itu X kuadrat dikurangi 25. Kalau X-nya diganti 3, 3 kuadrat 9. 9 dikurangi 25. Masih bisa. Ada nilainya, yaitu negatif 16. Maka bisa langsung. Tetapi ternyata setelah saya kerjakan dengan kelas yang lain, itu di pilihan gandanya tidak ada jawabannya. Sehingga sepertinya pembuat soal itu salah di buku itu, salah menulis angka. Harusnya di situ X mendekati 5. Baru nanti ada jawabannya. Coba kita bahas gitu ya. Limit X mendekati 3 dari 4X dikurangi 10 dikalikan sin X dikurangi 5 dibagi X kuadrat dikurangi 25. Di layar kalian muncul ya? Muncul. Oke. Saya beri titik supaya perkalian nanti, supaya enggak dikira ini. Biasa. Jadi X-nya tinggal ganti 3. 4 kali 3 dikurangi 10 dikalikan sin X-nya diganti 3, berarti 3 dikurangi 5, dibagi X kuadrat, berarti X-nya diganti 3, maka 3 kuadrat dikurangi 25. 4 dikalikan 3, 12. 12 dikurangi 10 itu 2. Kemudian sin 3 dikurangi 5, berarti sin negatif 2 derajat. Karena di sini yang dimaksud dalam derajat tidak ada pi. Penyebutnya 9. Ya, 3 kuadrat 9 dikurangi 25. Negatif 16. Sekarang, masih ingatkah kalau sudut negatif 2? Ya. Ketika di sini butuh sin negatif 2. Berarti negatif 2 itu sudut di kuadran berapa? Waktu kelas 10? Kuadran 2. Kalau di kuadran kedua itu kan kalau positifnya, kalau yang positif itu antara 90 sampai 180. Tapi kalau negatif nanti terlalu jauh. Coba saya stop share dulu, saya pakai whiteboard. Saya ganti warna merah saja. Ada yang lurus kok. Ini sudut di sini berapa derajat? 180. Yang di sini? Oh, yang di sini. 0 derajat gitu ya. Kalau yang di sini? 90. 90 derajat. 180 ini juga. Iya. Ini kuadran pertama. Kuadran yang pertama. Kuadran yang pertama yang bernilai positif apa saja? Sin, cos, tangen, bagaimana? Semuanya. Semuanya, betul. Kuadran pertama semuanya. Iya, baik sin maupun cos maupun tangen atau kebalikannya ya, sekan, kosekan, kotangen gitu ya. Itu semuanya bernilai positif. Di kuadran kedua
itu antara 90 derajat sampai 180 derajat. Itu di kuadran kedua. Maaf, lupa. Kalau di kuadran pertama itu sudutnya kan biasanya langsung alfa gitu saja ya. Kalau misalkan sudutnya istimewa. Sedangkan kalau di kuadran kedua biasanya yang lebih banyak dipakai adalah yang 180 derajat dikurangi Indomaret, keliru. Dikurangi alfa. Ya. Pada kuadran kedua itu 180 dikurangi alfa. Alfa di sini adalah yang dimaksud adalah sudut istimewa. Masih zaman kalian sudah kenal cari bel? Sudah. Kecil. Nah, masih ingat istimewa ya kok lanjutannya? Cibi. Jadi pada kuadran kedua sudut yang dipakai adalah 180 derajat dikurangi alfa. Untuk menghafalkannya nanti, bentar, masih ingat kalau di kuadran ketiga bagaimana? Kuadran ketiga antara berapa sampai berapa? 190 sampai 270. Sampai 270 derajat. Biasanya yang lebih banyak dipakai sudutnya adalah 180 derajat plus ditambah alfa. Semoga nggak tulisanku nang papan nggak koyok ngene, rada apik lah. Lek saya tetap ngene. Gawe mau saya belum di sini. Masih bagus. Masih bagus. Ini kemudian pada kuadran yang keempat itu antara 270 derajat sampai 360 derajat. Itu kuadran keempat. Kuadran keempat. Biasanya yang dipakai adalah 360 derajat dikurangi green smart. Alpha. Mbak Nongarpe Antartika no green smart. Untuk menghafalkannya boleh seperti ini. Pada kuadran pertama itu kan semuanya, ya. Kuadran kedua itu cin. Kuadran ketiga ta. Pada kuadran keempat U. Jadi semua cin, ta, ku selalu positif. Cinta saya bertepuk sebelah tangan, Pak. Berarti negatif, Pak. Boleh sing liyane. Jadi cara menghafalkannya boleh seperti ini. Ini warisan dari guru saya ketika SMA. Yang saya rasa untuk diterapkan di era kapanpun itu insya Allah lebih mudah dihafalkan. Semua cintaku selalu positif. Maksudnya cin itu adalah sin, maksud dari ta itu adalah tangan, maksud dari ku itu adalah kos. Jadi cintaku selalu positif. Mungkin kalau guru yang lain setahu saya menggunakan gini. Cintaku suka cosplayer. Kalau guru yang lain sepertinya menggunakan gini. Sindikat tangannya kosong, iya. Pernah dengar itu? Kelas 10 Pak Yunus, matematika wajib Pak Yunus atau Bulu? Matematika wajibnya kelas 10 wajib. Bu Fitri-nya Pak Feb. MTP-nya Pak Feb. Jadi mungkin Bu Fitri nggak tahu pakai apa. Sindikat tangannya kosong atau pakai apa menghafalkannya? Nggak pakai kalau nggak salah. Nggak pakai Pak, pokoknya ditulis nong ini gitu. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah kenapa? Kalau nggak salah, sih nggak ada anunya indikator. Jadi ini untuk menghafalkannya saja. Semua cintaku selalu positif. Berarti kalau pada kuadran kedua yang positif adalah sin. Sin itu maksud dari guru saya gitu ya, karena yang mengajarkan saya gitu ya. Sin itu maksudnya sin, ta itu maksudnya tangan. Berarti pada kuadran yang kedua itu sin yang bernilai positif.
Pada kuadran ketiga itu tangan yang bernilai positif. Pada kuadran yang keempat, cos yang bernilai positif. Ku itu cos, ta itu tangan, cin itu sin. Kayak gitu. Itu kalau sudutnya positif. Itu kalau sudutnya positif. Saya simpan. Kalau mungkin nanti bisa saya kirimkan, saya kirimkan. Saya hapus beberapa. Atau saya tambahkan gini aja. Kalau sekarang tetap saya ganti warna biru. Di sini tetap 0 derajat. Kalau positif tadi sudutnya bagaimana? Berlawanan dengan arah jarum jam kan ya? Kalau sudutnya positif kan ke arah sana dulu ya? Iya. Berlawanan arah jarum jam. Kalau jarum jam kan ke 1, 2, 3 ke bawah gini kan ya? Ketika sudutnya negatif, maka seperti itu. Kalau sudutnya negatif, maka searah jarum jam. Itu kalau sudutnya negatif. Maka di sini itu negatif 90 derajat. Sampai di situ bisa dipahami? Kalau sudutnya positif ke atas dulu, berlawanan arah jarum jam. Sedangkan kalau sudutnya negatif, searah jarum jam ke bawah gini. Maka kira-kira kalau negatif 2 derajat di mana berarti? Di kuadran berapa? Di kuadran 1. Di sini kan ya? Iya, kuadran 4. Negatif 2 kan di sini, negatif 2, anggap aja di situ. Ya. Ini 0, negatif 2, negatif 3, negatif 4, 30, negatif 45, negatif 60, negatif 90 gitu ya. Berarti di sini, maka menggunakan kuadran yang keempat. Kuadran keempat itu yang apa yang positif? Cos. Ya. Maka kalau soal yang tadi, kalau menggunakan soal yang ini, karena di sini sin negatif 2 derajat, maka akan jadi negatifnya dipindah ke depan. Berarti jadi negatif sin 2 derajat. Ya. Karena di sini sin, maka kalau sudutnya negatif, negatifnya bisa maju ke depan. Berarti jadi negatif sin 2 derajat. Nanti negatif bagi negatif positif gitu ya. Negatif bagi negatif positif. Sehingga 2 dibagi 16. 2/16 kalau disederhanakan 1/8. Sekarang dikalikan sin 2. Sin 2 derajat itu kan bukan sudut istimewa. Berarti terpaksa pakai kalkulator. Yang biasanya dihafalkan sudutnya yang katanya cari bel itu istimewa gitu ya. Istimewa. Nah, cibi-cibi ngono cari. Bener. Itu apal Pak. Jadi kalau sudutnya 2 seperti ini, bukan sudut istimewa, terpaksa kita pakai kalkulator atau tabel trigonometri. Zaman dulu itu, zaman saya, belum ada handphone, harus beli kalkulator, tapi kalau kalkulator kan harganya masih mahal zaman dulu gitu ya. Jadi supaya murah, beli buku kecil kayak buku SKU-nya Pramuka gitu, warnanya merah, itu tabel logaritma, dan tabel trigonometri. Tapi lihatnya nanti kadang-kadang agak bingung dia. Jadi lebih gampang kalau zaman now itu gunakan kalkulator, baik kalkulator yang ada di HP atau kalkulator yang ada di komputer atau laptop. Sin 2 derajat itu 0,0349. Jangan dibaca 0,0349. 3 di sini bukan ratusan, 4 itu bukan puluhan, 9 itu bukan satuan. Karena yang satuannya kan 0 gitu ya. Jadi jangan dibaca 0,0349. Dieja satu-satu aja. 0,0349. Sama dengan nomor handphone. 081 misalkan 3304698 misalkan gitu. Tidak perlu dibaca berapa.
81 juta, 81. 81 juta sekian ratus gitu ya, enggak usah. Jadi 081 gitu dan lain sebagainya. Kalau dikalikan, kalau dikalikan ya 1/8 dikalikan 0,0349 atau yang paling gampang adalah 0,0349 dibagi 8 hasilnya adalah 0,0043625. Di pilihan ganda kan tidak ada kan ya? Pilihan ganda. Iya, Pak. Sehingga kalau menurut saya soal itu salah penulisan, harusnya itu limit X mendekati 5. Iya betul. Di situ X mendekati 3 ya, yang nomor 11. Iya. Harusnya di situ X mendekati 5 supaya bisa dikerjakan seperti berikut ini. Oh, iya nanti kalau iya benar, Pak. Ya, kalau X-nya diganti 3 nanti jawabannya gak jelas kayak gini. Sekarang kalau saya ganti soal yang sama tapi X mendekati 5. Kalau X mendekati 5. Kalau X-nya diganti 5, nanti pembilang ketemunya 0, penyebut juga ketemunya 0. Nah, selalu tipe soal yang seperti ini, yang untuk anak matematika peminatan untuk yang 12 MIPA. Untuk 12 MIPA. Misalkan gini, Pak, saya punya teman gitu ya. Anak SMK TKJ, Teknik Komputer Jaringan atau Listrik atau Elektro atau Multimedia, kan sama-sama ada matematikanya, Pak. Mereka juga ada limit. Tapi matematika SMK itu limitnya tidak sesusah yang kalian gitu ya. Jadi bisa rada ngajari masih kayak gitu. Masih atau Mbak E. Jadi kalau misalkan bentuknya seperti ini, cirinya gitu tadi, dilihat. Oh, X mendekati 5. Pada sudutnya cek. Kalau X-nya diganti 5, 5 kurangi 5, 0. Sin 0 berapa hasilnya? Kenapa, Pak? Kalau sin 0? Sin 0 90. Loh, gini. 1. Gini. 0 lah, Pak. Dari beberapa minggu yang lalu kalau saya tanya sin 0 berapa? 90, Pak. Oh, berarti maksud kalian ada yang kebalik berarti. Gini, bentar. Saya luruskan dulu. Ini tadi sudah saya simpan ya. Saya clear all. Kalau sin 0 derajat, maka nanti jawabannya adalah suatu angka. Ya. Mungkin yang dimaksud teman kalian itu nanti, yang tadi, dikira gini, sin berapa derajat, yang hasilnya 0, itu beda. Iya, kemarin saya mikirnya gitu. Jadi kalau sin 0 derajat, itu jawabannya akan 0. Kalau belum hafal, masih punya catatan tabel trigonometri sudut istimewa? Kalau tidak, saya berikan lagi. Atau kalau perlu, semua bab 17 bab yang biasanya di ujian nasional itu saya berikan semuanya ke kalian. Kalau mau silakan. Sedangkan kalau misalkan ini X gitu ya, sin X derajat sama dengan 0. Kalau mencari X-nya berapa derajat, itu menulisnya inverse dari sin 0 derajat. Atau cara gampangannya, sin berapa derajat yang hasilnya 0. Cara gampangannya gitu. Sin berapa derajat yang hasilnya 0. Ya tetap 0. X-nya itu 0 derajat. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan sin P sama dengan setengah akar 3, maka P-nya berapa? Kayak gitu. 60. Betul, kita. Secara penulisan biasanya secara matematis ditulis gini. P sama dengan inverse sin, inverse itu kebalikan dari setengah
akar 3. Kalau dituliskan kronologisnya, urutannya. Oke. Cara gampangannya, sin berapa derajat yang hasilnya setengah akar 3. Kayak gitu saja. Berarti 60 derajat. Ya. Jadi kalau yang saya tanyakan sin 60 derajat, berarti jawabnya setengah akar 3. Seperti tadi. Sin 0 hasilnya berapa? Bukan 90 derajat gitu ya. Itu malah mencari sudutnya lah. Kita kan mencari nilainya. Ada yang menulis inverse dari sin. Ini seperti pangkat negatif 1 itu simbol dari inverse, kebalikan. Ada yang nulis gini atau ada yang nulis arcus, ARC. Dari sin setengah akar 3. Jadi ada yang menulis inverse sin. Kalau di kalkulator masih menulisnya inverse sin. Kalau arcus itu kebalikan juga, tapi disimbolkan ARC. Nanti sama nanti 60 derajat. Saya simpan. Saya kembali ke yang tadi. Oke. Maka kalau terjadi yang seperti itu, sin 0 derajat 0, 0 dikalikan berapapun kan tetap 0 gitu ya. Berarti pembilang bernilai 0. Yang penyebut x kuadrat, x-nya diganti 5. 5 dikuadratkan 25. 25 dikurangi 25 0. Sehingga pembilang 0, penyebut juga 0. Sehingga tidak bisa. 0 per 0, 0 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Sehingga harus kita jabarkan, kita faktorkan tergantung tipe soalnya. Kali ini bisa langsung pembilang dibiarkan. Bentar saya edit, saya beri tanda perkalian. Pembilang dibiarkan, yang penyebutnya kita faktorkan. X kuadrat dikurangi 25. Berarti X ditambah 5 dikalikan X dikurangi 5. Masih ingat ya bentuk mengubah ini? Ingat 25 itu 5 kuadrat. 25 bisa dirubah jadi 5 kuadrat. Bentuk pengurangan, oh sama-sama bentuk kuadrat. Berarti X ditambah 5 dikalikan X dikurangi 5. Ternyata ini kan bisa dipisah. Ini nanti dipisah. Jadi limit dari, kalau yang ini kan tinggal pindah gitu ya. 5-nya pindahkan ke kiri, berarti X dikurangi 5, mendekati 0. Sedangkan yang ini berikutnya dipisah. 4X dikurangi 10 kita bagi dengan X ditambah 5. Limitnya sendiri kan. Ini bentuk perkalian. Ini bentuk perkalian. Jadi perkalian di sini. Limit dari ini. Sin X dikurangi 5 dibagi X dikurangi 5. Sampai di situ bisa dipahami? Oke, lanjut. Yang ini, tapi di sini tidak ada bentuk X dikurangi 5. Berarti kembalikan saja. Ini kembalikan saja. Jadi pindahkan ke ruas kanan, berarti X mendekati 5. Sedangkan yang kanan ini, X dikurangi 5 mendekati 0. Ini sudah X dikurangi 5. Ini juga X mendekati X dikurangi 5. Sama-sama sudah X dikurangi 5. Sama dengan itu. Gitu ya. Sehingga cukup lihat koefisiennya. Kalau di sini 1, koefisiennya di sini juga 1, maka jadi 1 per 1. Seperti ini. Sedangkan yang ini, kalau X-nya diganti 5. Ya, X-nya diganti 5. Nanti 4 kali 5 dikurangi 10 dibagi 5 kalikan 5. 5 ditambah 5. Saya tulis di situ. Dikalikan 1 per 1 kan juga 1. Enggak ngefek kan ya. 4 dikalikan 5 20. 20 kurangi 10. Hasilnya 10. Penyebutnya 5 tambah 5 10. Berarti 10 bagi 10 1. Di pilihan ganda baru ada ya. Di pilihan ganda nomor 11 baru ada. Tuh. Berarti kemungkinan pembuat soalnya salah di situ. Harusnya di situ 5 bukan 3 gitu ya. Tapi kalau di sini memang 3 berarti terpaksa tadi harus pakai kalkulator karena butuh sin
2 derajat. Untuk di matematika berbeda dengan di fisika atau kimia. Di matematika itu diusahakan semua soal tidak dikerjakan menggunakan kalkulator. Sehingga pembuat soal di matematika harus tahu, ya, wajib tahu pembuat soalnya, soal harus berkaitan dengan sudut istimewa atau operasi hitungnya. Misalkan 75 derajat memang bukan sudut istimewa, tapi 75 derajat bisa diperoleh dari 45 derajat ditambah 30 derajat. Sehingga nanti bisa dicari gitu ya. Tapi kalau sin 2 derajat tidak bisa sudah. Guru pun tidak mungkin menghafal sudut yang tidak istimewa, dosen pun juga seperti itu ya. Bilang gitu dosen. Jadi soal harus berkaitan atau operasi hitung dari sudut istimewa. Nomor 12 juga sepertinya seperti itu. Di situ kan sudutnya X mendekati 2 ya, nomor 12. Nomor 12 di soal itu X mendekati 2 ya. Iya, Pak. Nah, kalau X mendekati 2 sehingga nanti sudutnya jadi 2 tambah 2, 4. Paham maksud saya? Jadi sin 4 nanti. Oh, iya. Kan X-nya diganti 2. 2 tambah 2, 4. Berarti butuh sin 4. Sin 4 itu bukan sudut istimewa. Maka butuh kalkulator. Saya sudah coba dengan kelas yang lain. Hasilnya nanti tidak ada di pilihan ganda. Sehingga langsung saya ganti. X-nya saya ganti negatif 2. Ya. X mendekati negatif 2. 0 ya nanti, Pak, kalau tambah 2. Iya. Jadi kalau X-nya diganti atau X-nya mendekati negatif 2, sehingga nanti sudutnya itu jadi 0. Sin 0 berapa? 0. 0 dikalikan X ditambah 6 akan menghasilkan 0. Berarti pembilang bernilai 0. Penyebut. Negatif 2 dikuadratkan 4. Dikurangi 3 dikalikan negatif 2. Negatif 3 dikalikan negatif 2 itu kan plus 6. 6. Ya, berarti 4 ditambah 6, 10. Oh, 10 dikurangi juga. 10, 0 juga. Sehingga ketemunya 0/0. Berarti kan tidak terdefinisi. Maka harus dipisah. Gitu ya. Tipe nomor 11 dan nomor 12 itu sama. Salah pengetikan berarti, Pak. Mungkin. Kadang-kadang gini loh. Yang membuat soal itu, yang mengetik ya, yang mengetik soal, itu kalau bukan orang yang membuat soal, mungkin tidak memperkirakan ini negatif atau panah gitu ya. Mungkin yang nulis soal di kertas itu panah dengan negatifnya itu terlalu mepet sehingga dikira hanya panah kayak gitu. Ini panahnya nulisnya panjang kayak. Sama artinya kalau kita mengetik menggunakan Microsoft Word 2010 ke atas atau 2007 ke atas, menggunakan equation editornya. Kadang ini penjumlahan atau pembagian agak bayang kalau dicetak di print gitu ya. Maka saya equation editornya tetap menggunakan equation editor yang versi lama. Tampilannya kan beda ya, tampilannya beda seperti ini. Sedangkan kalau aslinya equation editor dari Windows Microsoft Office atau Microsoft Word-nya 2010 ini saya menggunakan Microsoft Word-nya 2010. Tapi equation editornya saya pakai versi yang lama, yaitu versi yang 2003. Kalian baru lahir ya, 2003. Iya, Pak. 2003. Jadi kalau equation editor versi yang 2007 ke atas bentuknya seperti ini. Nah, lebih rumit lihatnya. Itu pun kalau nanti di berpangkat lagi akan semakin kecil ukurannya. Jadi kayak nggak kelihatan berapa kayak gitu. Ya, itulah kalau menggunakan equation editor yang versi yang terbaru gitu ya. Saya belum ngecek apakah Microsoft Office 2019 atau bahkan mungkin sudah rilis Office 2020 itu versinya equationnya bagaimana. Tapi saya masih setia
dengan yang versi 2003. Sama langkahnya kayak tadi. Sekarang penyebutnya kita faktorkan. Ya, ulangi, saya ganti di situ negatif 2 ya. Saya ganti dengan negatif 2. Karena kalau diganti 2 nanti dibilang ganda juga tidak ada. Saya ganti negatif 2. Penyebutnya kita faktorkan. X kuadrat berarti X dikalikan X. Dua bilangan kalau dikalikan negatif 10, selisihnya negatif 3. Berarti 2 dengan negatif 5 gitu ya. Atau kalau bingung saya tulis gini dulu. Saya buat seperti ini dulu untuk mancing, untuk memahamkan. X kuadrat maka X dikalikan X. Di layar kalian terlihat jelas atau terblok background warna hitam? Terlihat jelas, Pak. Oke. Sepertinya agak aneh ya. Kalau saya lihat kalau direkam video di YouTube, malah nanti kelihatan terblok hitam. Iya. Atau yang ininya yang oh ya, yang ininya jadi terblok hitam. Tandanya itu Pak biasanya. Iya. Makanya tuh, kok aneh ya? Rekaman di Zoom. Saya dengan kalian pernah pakai Google Meet 1 kali ya. Hari Rabu hari Rabu yang lalu saya juga pakai Google Meet dengan yang 12 efektif. Itu karena Zoom nggak bisa dipakai. Ternyata saya cek, oh Zoom lagi down servernya. Dua bilangan kalau dikalikan negatif 10 atau dilihat angkanya dulu. Oh, dua bilangan kalau dikalikan hasilnya 10, selisihnya harus 3. Ya, sekali lagi jangan lihat positif negatifnya dulu, tapi lihat angkanya. Konstanta ini nanti sebagai hasil perkalian titik-titik ini. Dua angka ini. Sedangkan koefisien X itu adalah selisihnya dengan syarat koefisien X kuadrat 1 di sini. Dua bilangan kalau dikalikan 10, selisihnya 3. Berarti bisa 2 dengan 5. Ya kan? Saya taruh di situ 2, itu 5. Hasil perkaliannya negatif 10. Kalau ini negatif 2 dikalikan negatif 5, kan jadinya positif 10. Iya. Padahal harus negatif 10. Berarti yang negatif hanya salah satu. Yang negatif itu negatif 2 atau negatif 5. Mana yang negatif sehingga jumlahnya negatif 3? Min 5. Soalnya lebih besar. Ya, betul. Berarti duanya positif. Positif. Ya. Kalau misalkan ragu-ragu boleh dikalikan. Depan dikalikan depan, X kuadrat sudah betul. Depan kalikan belakang, negatif 5X. Belakang kalikan depan, 2X. Positif hutang 5X, ngembalikan cuma 2X. Berarti hutangnya masih 3X. Betul berarti ya. Belakang dikalikan belakang, negatif 10. Berarti ini sudah betul pemfaktoran kita. 1. Berarti nanti kalau ini dibagi yang itu, sin X ditambah 2 dibagi X ditambah 2, yang tidak ada trigonometrinya, kita pisahkan. Jadi limit X mendekati negatif 2 dari X ditambah 6 dibagi X dikurangi 5, dikalikan limit dari X mendekati negatif 2 dari sin X ditambah 2 dibagi X ditambah 2. Kalau yang ini bisa langsung dimasukkan, setiap X diganti negatif 2 gitu ya. Setiap X diganti negatif 2. Kalau yang ini kita rubah dulu. Negatif 2 kita pindahkan ke kiri. Jadi ditambah 2. Karena yang di kanan itu sudah pindah, maka yang di kanan tinggal 0. Sehingga, oh ini sudah sama. Sudutnya X ditambah 2, yang bawah juga X ditambah 2. Koefisiennya berapa? Di luar kurung itu koefisiennya kan 1 di situ. Di sini juga 1. Maka 1/1. Yang depan ini kita selesaikan. Hutang 2 mengembalikan 6, 4. Hutang 2, hutang lagi 5. Hutangnya jadi 7. Maka jadi jawabannya negatif 4/7. Adakah di pilihan ganda?
Ada. Di pilihan ganda B. Seperti itu. Cuman anehnya kalau gabungan antara versi 2000 Equation Editor 2003 dengan Microsoft Word 2010 atau yang lain, sama dengannya ini jadi kayak agak turun gitu ya. Sampai di situ bisa dipahami? Ya, ini bentuk yang pernah saya bahas. Bisa. Jadi kita bisa menganalisa soal dulu sebelum mengerjakan. Kalau memang harus dikerjakan sesuai soal, kalaupun di sini itu hanya 2, ya kalau di sini memang hanya X mendekati 2, maka ya sudah kerjakan X-nya diganti 2. Nanti ketemunya mungkin pecahan tidak enak. Kalkulator. Gitu. Iya, butuh kalkulator gitu ya. Pernah mencoba mengecek jawabanmu, kamu sudah menghitung jawabannya berapa gitu ya. Kemudian kamu pakai aplikasi di Android, di HP. Pakai apa biasanya? Photomat. Tapi caranya beda, Pak. Kalau misalnya Photomat Iya. itu Kanda. Mau nyoba Kanda. Kanda sama Photomat pokoknya. Pokoknya itu disamakan. itu bisa juga. Medway juga. Bradley. Tapi kan itu itu dulu. Dilihat dulu benar apa enggak. Iya. Kecuali soalnya dibuat bentuk wacana lah sudah. Nggak bisa Iya, ya. bentuk cerita nggak bisa. Itu Pak, tapi kan saya lihat Google dulu, ada gambaran, nanti kan bisa dikerjain sendiri gitu maksudnya. Iya. Jadi walaupun sudah ada di mana, misalkan kadang-kadang sama persis, oh gurunya berarti buat soal lihat di internet kayak gitu ya, atau sudah ada gitu ya pembahasannya di internet, sama persis, tapi jangan dilihat wes pokoknya apa Webly atau apa gitu ya, sudah ada jawabannya itu dipakai kayak gitu. Kadang-kadang kan ada yang tulis ragu-ragu saya pakai jawaban itu, misalkan kayak gitu ya. Maaf kalau salah. Nah, ada tulisannya gitu. Jadi dia aja nggak yakin gitu ya. Salah. Yang jawab aja nggak yakin gitu ya. Pokoknya kalau bintangnya rendah Kak, nggak dipercaya. Langsung skip. Kadang saya buat soalnya gini. Ya. Kadang saya buat soalnya gini. Saya sudah terlanjur buat soal. Saya nggak lihat buku, nggak lihat di internet gitu ya. Ternyata saya coba browsing, adakah yang mirip dengan soal saya? Oh, ternyata di Webly sudah ada jawabannya. Tapi angkanya beda. Tapi bentuknya sama kayak gitu ya. Hanya saya dibolak-balik misalkan gitu. Ternyata kalau soal uraian dibuat tugas PR di rumah, kalau dikumpulkan, kok lucunya itu ada yang menjawab angkanya sesuai yang di Webly gitu ya, atau yang di internet. Padahal angkanya tidak sama dengan soal saya. Tuh, ini kok arek-arek kok ya lucu lagi. Berarti kurang handal pas. Itu pasrah Pak namanya Pak. Pasrah. Bentuknya mirip dengan ini gitu ya. Bentuknya mirip dengan ini. Padahal angkanya tidak sama. Ngono yo niru ngono ae gitu. Terabas. Berarti gopo. Kurang handal dalam menyontek. Kadang kalau kami terutama guru matematika, fisika, kimia ya, kalau mengoreksi ulangan harian, terutama yang di kertas, ada yang aneh. Di atas itu bentuknya penjumlahan, tiba-tiba kok jadi bentuk pengurangan. Oh, anak ini nyontohnya gak pas ini, gak lengkap ini. atau bagaimana kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan hal yang seperti itu setelah saya koreksi, saya lingkari. Di kertasnya itu saya lingkari. Pulpen merah misalkan. Saya panggil, "Ini dari mana?" Kalau dia bisa jawab, "Oh, itu salah Pak, harusnya penjumlahan." Bagi anak itu paham, tapi waktu itu gopo mungkin ya, gopo tapea gitu ya. Tapi kalau misalkan enggak tahu Pak dari mana itu, berarti nyontoh ya. Iya Pak. Jujur. Harus jujur. Jujur kacang hijau. Bubur ya. Jujur dalam menyontek maksud saya. Kalau nantinya
jadi pembelajaran di sekolah, coba saya bahas beberapa soal yang, yang di Kuiper matematika saintek belum saya bahas ya. Yang sudah pernah saya bahas itu yang TPS. Iya, di kelas ini. Yang tryout kemarin ya, Pak? Iya. Belum dibahas. Yang TPS juga belum? Belum. Oh ya, belum, Pak. Belum. Oh. Waktu saya belum dua-duanya, Pak. Oke. Bisa lihat di YouTube, di channel saya juga. Coba cari yang 12 MIPA 7 sama yang efektif kalau nggak salah. Itu ada yang saya bahas sedikit tentang pembahasan soal tryout TPS gitu ya. Jadi sementara kemarin yang saya bahas sudah yang TPS, tapi belum selesai semuanya juga gitu ya. Kalau yang saintek belum saya bahas gitu ya. Karena kebetulan di akun kami, Bapak Ibu Guru, itu tidak bisa melihat soal kalian. Saya sudah tanya Bu Manis, iya Pak, tidak bisa. Berarti solusinya pinjam akunnya anak-anak. Jadi waktu itu saya pinjam akunnya anak buah saya, 12 MIPA 7, saya pinjam username sama passwordnya untuk masuk. Jadi live di layar Zoom seperti ini, pinjam akunnya ya, kirim ke WA saya gitu ya. Saya dikirimi username sama password, saya masuk, kemudian saya lihat soalnya, saya bahas, saya coret-coret langsung di layarnya Kuiper itu tadi. Tapi kalau di layar langsung itu tidak bisa disimpan. Berbeda dengan kalau misalkan seperti ini Microsoft Word gitu ya, saya ngetik langsung, akhirnya bisa saya simpan kayak gitu, atau di PDF gitu ya, coret-coretnya bisa disimpan. Tapi kalau langsung dari layar tidak bisa, karena kalau misalkan harus ngetik dulu di Microsoft Word butuh waktu lama, karena waktu itu saya langsung minta akun saat Zoom meeting seperti ini. Sebentar. Saya tadi seingat saya buka sih. Mungkin biar nggak ada pembocoran gitu, Pak. Biar gurunya nggak bisa. Biar gurunya nggak bocorin. Gak hujan kok ya gak bocor ya. Kalau hujan kemungkinan baru bocor. Pak Andri, tapi ini yang soalnya, kemarin ini yang saya entek. Kenapa? Yang kemarin di tryout itu emang basicnya UTBK kayak gitu apa? Hampir sama atau lebih susah atau lebih mudah? Tergantung. Tepat-tepaan. Kalian dapat yang lebih susah atau tidak. Kadang-kadang seperti itu. Keberuntungan juga. Angkanya pas enak, sudutnya pas enak gitu ya, atau sudutnya tidak istimewa. Nah, itu. Ini kalau yang mohon maaf. Sebentar, minta tolong kameranya di-on-kan dulu. Tapi ini tadi yang belum absensi silakan absensi dari pihak sekolah ya. Guru beberapa hari ini tidak bisa mengirim jurnal, tapi tetap saya buat ini. Minta tolong. Oke, guys. Saya absen dulu, Pak. Ya. Allah berkati. Sing santai tan, medeni kan. Saya sampai hari ini sudah 43 pertemuan dengan semua kelas. Tidak kelihatan Pak, itu gelap. Iya. Tidak saya tampilkan. Kalau soal ini yang TPS ya, ini yang TPS. Jadi anak-anak waktu itu bingung. Loh Pak, kok tanggal 9 Agustus, padahal waktu itu tanggal berapa? 14 ya? 14 Agustus nggak apa-apa. Mungkin itu untuk sekolah yang lain juga. Gitu ya. Sekolah yang lain tanggal 9. Kayak gitu. Kalau yang ini sepertinya bahasa Indonesianya ya. Apakah di layar kelihatan? Iya. Kelihatan. Kalau di matematikanya yang berkaitan dengan matematika itu seingat saya mulai nomor 61. Pak, login. Maksud saya enggak itu Pak ya, soal kuantitatif Pak ya, seingat saya. Iya. Jadi tes potensi skolastik gitu ya.
Coba kalau saya coret-coret di layar sebentar gitu ya, karena waktu saya sudah habis nih ya. X sama dengan 2/4. 2/4 itu berapa? 16. 16. 16. Y sama dengan 3/2. 3/2 itu berapa? 9. 9. Kemudian, kalau pangkat setengah itu jadi bentuk apa? Y pangkat Negatif. setengah. Bukan. Akar. Oh, akar. Nah, Oh, iya. pangkat setengah itu bentuk akar. Berarti Jadi 3. 9 pangkat setengah itu akar 9. Betul. 3. Jadi yang paling besar mana? X. Yang agak kecil Y. Yang paling kecil Z. Maka kita lihat dari pilihan ganda. Nah, anak ini salah kan ya? Jawabnya ini. Y sama dengan Z gitu ya. Kalau pakai coret-coretan di Zoom ini itu ikut turun kan ya. Nah, sekarang gini, kelihatan. Nah, gini. Yang paling besar kan X, tengah-tengah Y, paling kecil Z gitu ya. Berarti Z kurang dari Y kurang dari X. Kalau kalian lihat lagi nanti yang hijau ini adalah jawaban atau kunci jawabannya, sedangkan yang merah ini adalah jawaban kalian yang salah. Ya. Tahu lihatnya tadi? Saya hapus dulu bentar. Jadi ketika masuk ke akun kalian, masuk akun kalian seperti ini gitu ya. Masuk akun kalian seperti ini. Ini ada tugas dari guru gitu ya. Pada assessment, klik see more. Pada assessment, klik see more. Klik see more. Kemudian kalian kan sudah menyelesaikan, complete, sudah menyelesaikan gitu ya. Klik di situ. Ini online tryout UTBK SBMPTN 2022. Walaupun kalian waktu itu mengerjakannya tanggal 14 Agustus seingat saya, tapi mungkin ini juga dikerjakan oleh sekolah yang lain gitu ya. Klik di situ. Kalau yang ini itu Scientech sepertinya. Kalau yang ini TPS gitu ya. Kalau yang TPS klik di TPS, kalau yang Scientech klik Scientech. Nah, ini yang Scientech, matematika MIPA gitu ya. Ini tentang vektor. Kita bahas pada pertemuan berikutnya gitu ya. Semoga diizinkan untuk pembelajaran tatap muka di sekolah karena lebih enak gitu ya, lebih jelas. Pak Andri. Iya. Kalau di sekolah nanti misalkan mulai beberapa hari ke depan itu udah kayak seperti biasanya masuk jam 7 pulang jam 2 apa masuk jam 7 pulang jam 12? Jam 12 sepertinya. Hanya 5 jam pelajaran seperti yang lalu. Seragam apa bebas, Kak? Oh ya, nanti saya tanyakan lagi. Sepertinya seragam ya, Pak ya. Saya usul seragam. karena sudah diizinkan oleh iya, pihak ini soalnya sudah ada SK Bupati lagi ya, Pak ya. Sudah ada SK Bupati bahwa diizinkan pembelajaran tatap muka maksimal 50%. Kita nanti kan hanya 33,3%. Karena satu angkatan, Senin kelas 10 misalkan, Selasa kelas 11, Rabu kelas 12. Kelas 12 paling banyak, kan 14 kelas gitu ya. Kalau kelas 11 itu 13 kelas, kelas 10 hanya 12 kelas. Gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik. Untuk yang Scientech ini saya bahas kapan-kapan gitu ya. Bisa kalian lihat sendiri jawaban kalian yang mana bener berapa kayak gitu kan ya. Yang hijau itu berarti betul, yang silang-silang seperti ini berarti salah. Oke. Saya pun juga ada wali kelas yang protes ke saya gitu ya. Enggak protes langsung ke saya, cuman bilang tapi waktu ada saya, iya, ada wali kelas, bukan wali kelas kalian. Ada wali kelas yang protes, iya ya, ada guru yang kadang-kadang pakai pembelajaran daring itu full 90 menit. Kasihan kuota anak-anak gitu ya. Mohon maaf kalau saya dirasa memberatkan, tidak harus full ikut dengan saya gitu ya. Kalian juga kalau misalkan Pak kuota saya habis silakan, izin juga silakan. Nanti saya lihat YouTube-nya Pak, silakan kayak gitu kan ya. Tidak ada paksaan, yang mau belajar silakan kayak gitu. Oke, semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Nice to meet you. See you next week. Thank you very much.
Iki bahasa Inggris model opo lah ngono aku iki. Gak apa-apa, Pak. Aku minder. Lah ambek arek bahasa kate ngomong dowo ngono ya. Kok kuatir lidah saya keplecuk gitu ya. Berbet. Enggak, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.